Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dewa Saputra, NIM 1191366. Saya Firma Rasya, NIM 119370053. Saya Fred Muhammad Iqbal, NIM 119370012. Saya Dera Indriani, NIM 119320009. Perkenalkan, nama saya Desa Dahalia dengan NIM 119320013. Listrik merupakan kebutuhan primer setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini, makin banyak pemakaian bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, dengan uap pembakaran berbahaya dan ketersediaan bahan bakar fosil semakin menipis. Untuk itu, diperlukannya energi alternatif untuk menyeimbangkan pemakaian dari bahan bakar fosil. Panel surya. Panel surya adalah alat pembangkit listrik tenaga surya yang berfungsi untuk mengkonversikan energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya terdiri dari kumpulan-kumpulan sel surya dengan prinsip dasarnya yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari cahaya. Dengan demikian, cahaya dipancarkan sebagai partikel-partikel kecil yang disebut foton. Komponen yang dibutuhkan untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik disebut sel surya. Bahan dari sel surya. Bahan dari sel surya adalah silikon, di mana fosfor digunakan untuk menghasilkan silikon tipe N dan boron digunakan sebagai pencemar untuk memperoleh foto. Struktur dari sel surya dapat dilihat pada gambar 1. Cara kerja panel surya. Cara kerja panel surya yaitu mengkonversikan langsung cahaya menjadi listrik pada tingkat atom, yang mana beberapa bahan menunjukkan sifat yang dikenal sebagai efek fotolistrik, yang menyebabkannya menyerap foton cahaya dan melepaskan elektron. Ketika elektron bebas ini ditangkap, hasil arus listrik dapat digunakan sebagai listrik. Berikut ini adalah cara kerja efek fotolistrik pada panel surya. Bayangkan sepasang plat logam terhubung menjadi sebuah rangkaian yang dapat kita ukur alat listriknya. Salah satu plat tersebut kita sinari dengan beragam karakteristik cahaya. Ketika cahaya ditembakkan ke plat tersebut, mencapai frekuensi tertentu dan terjadi sesuatu dan terdapat arus yang terbaca pada rangkaian. Artinya, pada saat cahaya menimpa logam, ada foton-foton yang menumpuk pada logam. Kemudian, energi yang terdapat pada logam diserap oleh elektron. Apabila energi yang diserap oleh satu foton telah memadai, maka elektron akan memiliki energi yang cukup untuk terlepas dari ikatan atomnya. Ketika energi yang diserap oleh elektron telah melebihi batas itu, sisanya akan menjadi energi kinetik yang mempengaruhi gerak elektron. Jika elektron telah sampai ke plat di seberangnya, maka kita akan tahu dengan kemunculan arus listrik pada rangkaian. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketika frekuensi cahaya lebih besar dari frekuensi ambang, maka elektron akan keluar dari logam dan menghasilkan energi kinetik. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Kesimpulannya adalah panel surya yang bekerja pada siang hari dan memerlukan cahaya matahari atau sel surya untuk menghasilkan arus listrik. Makin meningkatnya energi kinetik, makin meningkat pula arus listrik yang dihasilkan. Panel surya bisa bekerja pada malam hari dengan mengambil panas sel termodinatif dari pancaran bumi yang akan ditransmisikan ke luar angkasa. Kelebihan panel surya. 1. Hemat. Dikarenakan jika Anda menggunakan panel surya, maka Anda tidak akan memerlukan bahan bakar. 2. Dapat dipasang di mana saja dan dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan. 3.
Panel surya dapat diterapkan secara sentralisasi. 4. Panel surya dapat dioperasikan secara otomatis ataupun menggunakan operasi. 5. Panel surya tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakainya yang mencapai sekitar 20 tahun. Adalah kelemahan panel surya. 1. Panel surya masih relatif mahal. 2. Panel surya terbuat dari beberapa bahan yang tidak ramah lingkungan, contohnya terbuat dari material silikon. 3. Jika tidak berhati-hati, daur ulang panel surya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena kandungan panel surya merupakan gas rumah kaca. Sekian penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.